Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bertemu dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Soimah, NIM 193111231 dari kelas PAI 5G. Ya, baik teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang SKI di Asia dan Eropa. Nah, judul yang akan kita bahas yaitu Bani Ayyubiyah. Untuk selengkapnya, mari kita simak video selanjutnya. Baik, langsung saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam di Asia dan Eropa. Ya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya sejarah kebudayaan Islam itu tidak hanya terjadi di daerah Mesir atau Arab, tapi juga melingkupi daerah-daerah di Asia maupun Eropa. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu dinasti Ayyubiyah yang mencakup perkembangan kebudayaan Islam baik di Asia maupun Eropa. Baik, materi yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ya, seperti yang teman-teman lihat sendiri, di poin 2 saya mencantumkan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin teman-teman tahu apa alasannya? Ya, benar sekali. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tepatnya pada tahun 1174 Masehi. Nah, maka itu kita akan bahas lebih banyak mengenai pendiri dinasti Ayyubiyah ini, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi sebelumnya di utara Irak ada sebuah benteng yaitu Benteng Tikrit yang dipimpin oleh Najmuddin, ayah Salahuddin Al-Ayyubi. Najmuddin sendiri adalah seorang pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya. Nah, maka dari itu rakyatnya sangat bahagia dengan kondisi tersebut. Nah, tepatnya pada tahun 1137 Masehi, lahirlah putra Najmuddin yang diberi nama Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub bin Sya'ad, atau seperti yang kita kenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, karena tadi sudah disingkap mengenai asal dari Azerbaijan yang melakukan migrasi ke Irak, maka Salahuddin Al-Ayyubi ini memiliki kepribadian yang baik, santun, sangat cocok untuk menjadi pemimpin. Selain itu, dia juga mendapatkan pengajaran tentang pengalaman-pengalaman dan teknik berperang dari ayahnya, sehingga semakin hari semakin bertumbuh dengan jiwa yang besar, kuat dan mulia. Ya, setelah kita membahas tentang profil Salahuddin Al-Ayyubi yaitu sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah secara keseluruhan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah berdiri di atas puing-puing dinasti Fatimiyah Syiah di Mesir. Di saat Mesir mengalami krisis di segala bidang, maka orang-orang Nasrani memproklamirkan perang salib untuk melawan Islam, yang mana Mesir adalah salah satu Islam yang diintai oleh tentara salib. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi sendiri seorang panglima tentara Islam yang tidak menghendaki bahwasanya Mesir jatuh ke tangan tentara salib. Maka dengan sigapnya Salahuddin mengadakan serangan ke Mesir untuk mengambil alih Mesir dari kekuasaan Fatimiyah yang jelas tidak akan mampu mempertahankan wilayahnya dari serangan tentara salib. Nah, menyadari kelemahannya, dinasti Fatimiyah tidak banyak memberikan perlawanan, sehingga mereka lebih rela kekuasaannya itu diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi daripada diperbudak oleh tentara salib yang kafir. Nah, sejak saat itulah selesailah kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir dan mulailah berpindah ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi di mana dinasti Ayyubiyah. Baik, untuk materi selanjutnya adalah masa kejayaan dinasti Ayyubiyah. Ya, sebagaimana dinasti-dinasti sebelumnya, bahwasanya dinasti Ayyubiyah ini juga mencapai kemajuan yang gemilang di berbagai bidang. Yang pertama mungkin mengenai bidang politik, kemudian ada juga bidang pendidikan, bidang arsitektur,
bidang ekonomi, bidang industri, bidang pertanian, bidang militer, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu bidang politik. Ya, dinasti Ayyubiyah ini untuk bidang politik yang pertama dapat mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya dinasti Ayyubiyah ini berdiri di atas puing-puing dari dinasti Fatimiyah. Namun tidak serta-merta semua keberhasilan dan kejayaan dinasti Fatimiyah diraih begitu saja. Dinasti Ayyubiyah juga tetap mempertahankan pencapaian dari dinasti Fatimiyah. Kemudian, capaian kedua di bidang politik yaitu mengubah orientasi keagamaannya dari Syiah menjadi Sunni. Di sini mazhab Syafi'i tetap bertahan di bawah pemerintahan Fatimiyah. Sebaliknya, saat Salahuddin memimpin, memberlakukan mazhab-mazhab Hanafi. Kemudian, untuk keberhasilan yang ketiga, yaitu membuka jalan politik bagi pembentukan mazhab hukum Sunni di Mesir. Selanjutnya, perkembangan pada bidang industri dan ekonomi. Pada poin pertama yaitu dibuatnya kincir angin yang lebih canggih dibanding buatan orang barat. Nah, pada saat itu karena banyak terjadi perang salib di mana memberikan dampak positif sendiri untuk keuntungan di bidang industri maupun ekonomi dari dinasti Ayyubiyah ini. Yaitu yang kedua, berkembangnya beberapa industri kecil seperti penyamakan kulit serta penyulingan minyak zaitun dan minyak simsim. Selain itu, berkembang pula industri sabun dan tenunan. Beberapa kota pun di sini menjadi terkenal karena industrinya. Yang pertama seperti kota Akmin di Said, kemudian kota Dimyat, dan ada kota Bansia di Mesir bagian tengah. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang militer. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi ini lahir dan berkembang dengan kemampuan perang yang luar biasa. Nah, maka dari itu beliau meneruskan ilmunya untuk membina dan menguatkan militer yang tangguh pada masa dinasti Ayyubiyah ini. Kemudian yang kedua, dinasti Ayyubiyah ini juga memiliki burung-burung elang, yaitu sebagai burung-burung dalam peperangan, jadi dalam perperangan. Kemudian yang ketiga, beliau Salahuddin Al-Ayyubi juga mendirikan tembok besar atau benteng pertahanan di Qajar dan Bukit Mukammad, dan pasukannya diperkuat oleh pasukan Turki, Barbar, dan Afrika. Nah, maka dari itu seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di mana militer pada masa dinasti Ayyubiyah ini sangat kuat dan sangat tidak mudah dikalahkan oleh dinasti-dinasti lain maupun dari Eropa yang lainnya. Selanjutnya, kemajuan di bidang pendidikan. Nah, kemajuan di bidang pendidikan pada masa dinasti Ayyubiyah ini, yang pertama, masa dinasti Ayyubiyah ini berhasil membangun madrasah-madrasah di hampir setiap wilayah kekuasaan yang dikuasai. Kemudian mengadakan pengajian tinggi dan universitas pun juga digalakkan. Oleh karena itu, tidak kurang dari 15 kuliah didirikan oleh dinasti Ayyubiyah ini. Yang kedua, Universitas Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah merupakan lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai pusat penyebaran ajaran mazhab Sunni. Al-Azhar dijadikan sebagai pusat pengajian sehingga memperlihatkan dinamika-dinamika pemikiran dalam masalah agama Islam. Nah, selain itu, di bidang pendidikan, pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini juga telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan.
yang ditandai dibangunnya Dar al-Hadis Al-Kamilah pada tahun 1222 Masehi dan dibangunnya Madrasah As-Sauliyah pada tahun 1239 Masehi. Nah, Dar al-Hadis tadi digunakan untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat di mazhab hukum Sunni, seperti itu. Kemudian perkembangan pada bidang pertanian. Nah, salah satu perhatian Salahuddin Al-Ayyubi ini terhadap pertanian adalah beliau berhasil membangun irigasi dan membuat kanal dan juga meratakan jalan-jalan untuk mensukseskan kegiatan pertanian. Dan kemudian ia juga memberikan dukungan dan perhatian penuh terhadap kondisi para petani pada masa itu, sehingga menyebabkan pada masa itu terkhusus bidang pertanian sangat pesat karena ada beberapa temuan-temuan baru yang dibangun dan dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kemudian untuk kemajuan di bidang yang terakhir yaitu bidang arsitektur. Kemajuan di bidang arsitektur pada masa dinasti Ayyubiyah ini dapat dilihat pada monumen-monumen bangsa Arab. Kemudian juga bangunan masjid terutama di Beirut yang mirip dengan gereja dan juga istana-istana kerajaan dinasti Ayyubiyah yang menyerupai gereja. Ya, setelah kita mempelajari tentang kemajuan-kemajuan pada masa dinasti Ayyubiyah ini, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran dinasti Ayyubiyah. Nah, kemunduran dinasti Ayyubiyah ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor internalnya sendiri, yang pertama diakibatkan oleh perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan dinasti Ayyubiyah sendiri. Yang kedua dikarenakan muncul dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari dinasti Ayyubiyah. Kemudian untuk faktor eksternal, yang pertama disebabkan oleh perang salib dan yang kedua disebabkan oleh peperangan yang dimulai dari dinasti Mongol. Nah, untuk materi-materi tentang kemunduran dinasti Ayyubiyah akan kita bahas di slide selanjutnya. Tetap disimak ya teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci mengenai apa sih faktor apa saja yang membuat dinasti Ayyubiyah ini mengalami kemunduran. Yang pertama kita akan membahas dari faktor internal. Faktor yang pertama yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Nah, pada masa itu setelah Al-Kamil meninggal pada tahun 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan internal. Nah, pada saat itu Al-Malik Al-Salih tengah sakit keras dan istrinya Sajarah Ad-Dur mengirim surat kepada anaknya yaitu Turansyah agar pulang ke Mesir. Nah, ketika Al-Malik Al-Salih wafat, Sajarah Ad-Dur merahasiakan dan menerbitkan sejumlah perintah resmi dengan memalsukan tanda tangan Al-Malik yang telah meninggal dunia tadi. Lalu ia mengumpulkan semua petinggi militer pemerintahan untuk segera membayat Turansyah yang dimana anaknya tadi. Nah, saat itu kaum Mamalik sepakat mengangkat juga Al-Ashraf Musa sebagai pengganti baru. Waktu itu Al-Ashraf masih berumur sekitar 8 tahun. Jadi mereka menunjuk Izzuddin Aizbak At-Tuskumani sebagai wakil Al-Ashraf. Kemudian menikahi Sajarah dan tak lama kemudian Izzuddin Aizbak menggulingkan Al-Ashraf dan merebut kekuasaan pusat. Dengan demikian itulah maka berakhirlah era dinasti Ayyubiyah di Mesir. Nah, kemudian untuk faktor internal yang ketiga penyebab runtuhnya dinasti Ayyubiyah ini yaitu dikarenakan munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri.
Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Salih. Pada masa itu, tentara kaum budak, yaitu kaum Mamluk, memegang kendali penuh atas pemerintahan. Nah, setelah As-Salih meninggal, kaum Mamluk mengangkat istri As-Salih, yaitu Sajarah Ad-Dur, sebagai sultan. Nah, dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah di Mesir. Dan selanjutnya Qutuz mengambil alih kekuasaan Al-Ayyubiyah. Pada masa itu banyak terjadi penyerangan dari orang-orang Mongol. Nah, kemarahan tentara Mongol dan penyerangan tentara Mongol ini dapat disekat oleh Ain Jalut, yaitu tentara Mamluk. Nah, sehingga menjadikan tentara Mamluk semakin kuat, dan sejak saat itulah berakhirlah kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah yang digantikan oleh tentara Mamluk. Nah, setelah kita membahas faktor-faktor internal yang menyebabkan mundurnya dinasti Ayyubiyah ini, selanjutnya kita akan membahas faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dinasti Al-Ayyubiyah ini. Yang pertama yaitu dikarenakan oleh perang salib. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, pada masa pemerintahan Malik Al-Salih, lebih dari 100.000 orang pasukan tentara salib, yaitu pada perang salib ke-6 yang dipimpin oleh Louis IX, bertolak menuju Dimyat dan berhasil menguasainya. Pasukan salib tetap menguasai kota itu hingga pada tahun 1244. Kemudian serangan ini menyebabkan kemunduran dari dinasti Ayyubiyah sendiri, dan sejak saat itulah dimulai kemunduran dari dinasti Ayyubiyah. Faktor yang kedua yaitu disebabkan oleh serangan pasukan Mongol atau kaum Mongol. Nah, saat itu negeri-negeri Islam takluk di bawah Mongol, bahkan Baghdad dibuat hancur lebur. Benteng terakhir umat Islam yang menolak menyerah kepada Mongol saat itu ada di Mesir di bawah dinasti Mamluk. Nah, keruntuhan Ayyubiyah ini terjadi di dua tempat di wilayah barat Ayyubiyah yang berakhir oleh serangan Mamluk, dan sedangkan di Syria dihancurkan oleh pasukan Mongol. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Ayyubiyah ini oleh dinasti Mamluk dan beberapa serangan dari pasukan Mongol. Yang terakhir, materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengaruh pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini sendiri. Nah, pada masa dinasti Ayyubiyah yang didirikan Salahuddin Al-Ayyubi ini memiliki beberapa peranan penting dalam peradaban Islam, di mana dinasti Ayyubiyah ini mempunyai pengaruh besar dalam berbagai bidang, seperti reformasi sistem administrasi, kemudian reformasi sektor pembangunan, bahkan hingga reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi yang diterapkan dalam pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini diwujudkan dengan kelapangan ekonomi dan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Tidak hanya itu, dinasti Ayyubiyah juga mendorong dan mendukung para kaum cendekiawan untuk membuat dan mendirikan berbagai macam fasilitas pembelajaran. Hal ini dilakukan agar dapat mendukung kemajuan dan kecerdasan masyarakat pada masa itu yang berada di bawah pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Selain itu, dinasti ini juga memiliki arsitektur yang berhasil dan menjadi andalan pada zamannya. Arsitektur tersebut adalah arsitektur militer berupa benteng-benteng dan lainnya. Mungkin cukup sekian. Cukup untuk pembahasan mengenai dinasti Ayyubiyah. Sudah banyak dipaparkan mengenai sejarah, kemudian kemajuan, kemudian kemunduran, dan terakhir ada pengaruh. Mungkin harapannya bisa teman-teman benar-benar dipahami dan apa yang baik bisa ditiru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai.
dan semoga pemaparan saya di atas yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.